Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Heru Plus Official. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan melakukan perjalanan dari tempat kerja saya yang berada di daerah Kebonjeruk untuk menuju ke daerah Jagakarsa. Dengan jarak tempuh kurang lebih 21 km dan estimasi waktu kurang lebih 1 jaman ya teman-teman ya, apabila kondisi lalu lintas tidak terlalu macet. Gimana kondisi lalu lintas pada malam hari ini ya? Semoga tidak macet ya teman-teman ya. Tetap ikuti terus videonya ya. Oh iya teman-teman, ini merupakan motovlog pertama saya ya. Jadi saya ini masih tahap belajar dan saya dalam pengambilan gambar ini dengan peralatan seadanya ya teman-teman ya, dengan menggunakan HP dan mic juga seadanya. Jadi apabila ada yang kurang dari video ini, saya mohon maaf ya. Semoga kedepannya saya dapat memberikan yang lebih baik lagi ya teman-teman. Sekarang posisi saya sudah berada di Jalan Arteri Panjang ya. Jalan Arteri Panjang ini terdapat separator busway yang berada di sisi kanan saya, serta jalur busway dengan koridor 8 jurusan Lebak Bulus Harmoni ya teman-teman ya. Jalan arteri ini merupakan jalan penghubung dari Lebak Bulus untuk menuju ke Danmogot ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin ke daerah Tangerang atau ke daerah Kalideres, lewat jalan arteri ini juga bisa ya. Jadi tidak usah lewat Jalan Gatot Subroto ya, karena cukup memutar jaraknya teman-teman ya, apabila teman-teman berada di daerah Jakarta Selatan. Lalu saya sekarang sudah tiba di perempatan Pos Pengumben ya teman-teman ya. Dan untuk arah ke kanan itu untuk menuju ke Joglo, ke Ciledug ya. Kalau ke kiri itu ke arah Rawabelong, ke arah Selipi ya teman-teman ya. Jadi ini saya ambil lurus. Nah, sekarang saya sudah berada di perempatan Rumah Sakit Medika ya teman-teman ya. Jadi kalau di perempatan ini untuk ke arah kanan itu ke arah Pasar Kebayoran Lama ya teman-teman ya. Dan ke arah kiri itu ke arah Rawabelong atau ke arah Selipi juga bisa. Tak jauh dari lampu merah tadi, ini saya sudah melewati Mall Permata Hijau ya teman-teman ya. Lalu ini saya ketemu lampu merah lagi ya teman-teman ya. Kalau untuk ke arah kanan itu ke arah Komplek Permata Hijau, ke arah kiri ke arah Senayan, Gelora Bung Karno, ke arah Jalan Gatot Subroto juga bisa ya teman-teman ya. Ini saya ambil lurus juga. Setelah saya ambil lurus tadi, sesaat lagi ini saya akan melewati flyover Permata Hijau ya teman-teman ya. Dan dimana di bawah flyover tersebut terdapat jalur rel kereta api komuter lain dengan tujuan Tanah Abang sampai ke Rangkas Bitung. Dan terdapat juga jalan raya yang menghubungkan dari Pasar Kebayoran Lama sampai ke Duku Atas. Dengan nama jalan rayanya kalau nggak salah itu Jalan Tentara Pelajar ya teman-teman ya. Dan ini flyover Permata Hijaunya ya. Setelah melewati flyover Permata Hijau, ini jalannya agak berbelok ke kanan ya. Dan disinilah titik kemacetan yang berada di jalan arteri ini teman-teman. Jadi biang dari kemacetan ini adalah sebuah pertigaan yang mengarah ke Jalan Sinabung. Maka sudah tidak heran lagi ya teman-teman ya, bagi yang sering melewati jalan arteri Permata Hijau ini, untuk di daerah ini
sudah menjadi langganan macet ya teman-teman ya. Dan ini tidak kenal waktu macet ya teman-teman. Jadi mau pagi, kadang siang, sore pun juga macet ya. Apalagi waktu menjelang sore pas jam pulang kantor gitu pasti macetnya luar biasa di sini teman-teman. Kenapa di jalur ini sering dijadikan langganan macet ya teman-teman ya? Karena merupakan pertemuan dua lajur yang dari arah Selipi maupun dari arah Gatot Subroto untuk menuju ke arah Pondok Indah ya. Dan di depannya juga terdapat pertigaan untuk menuju ke arah Mestik ya teman-teman. Jadi banyak kendaraan yang keluar masuk di pertigaan Jalan Sinabung tersebut sehingga kondisi jalan menjadi macet. Dan disinilah teman-teman yang merupakan biang dari kemacetan di jalan ini ya. Sebuah pertigaan yang mengarah ke arah Mestik, ke arah Kebayoran Baru, ke arah Blok M juga bisa ya. Dan setelah lepas pertigaan tersebut, lalu lintas agak sedikit lancar. Setelah melewati pertigaan Jalan Sinabung tadi, sesaat lagi ini saya akan melewati underpass pertama yang dari arah Bonjeruk ya teman-teman ya. Dan dimana kalau ambil arah ke kiri itu ke arah Jalan Pakubono, ke arah Kebayoran Baru, ke Mestik, ke arah Blok M juga bisa ya. Nanti ada pertigaan belok ke kiri. Dan ini saya ke arah underpass untuk menuju ke daerah Pondok Indah. Dan di sini juga menjadi langganan macet ya teman-teman ya. Tapi tidak seperti yang di daerah Permata Hijau tadi. Di sini ada jam-jam tertentu seperti menjelang maghrib atau sebelum maghrib ya teman-teman, sekitar jam 5-an atau kadang pagi juga suka macet ya, jam-jam 9-an gitu. Lalu setelah keluar dari underpass ini saya akan melewati underpass kedua ya teman-teman ya. Dan dimana ini ada cabang 3 yang di sebelah kiri itu untuk menuju ke daerah Ciledug, ke Cipulir juga bisa ya. Dan sebelah kanannya itu merupakan jalur busway ya teman-teman ya. Dan saya ini ngambil yang di tengah. Dan underpass yang kedua ini merupakan underpass satu arah ya teman-teman ya. Atau yang sering orang bilang itu underpass Kebayoran Lama. Setelah keluar underpass kedua tadi, ini saya sesaat lagi akan melewati kawasan Mall Gandaria City ya teman-teman ya. Di daerah Gandaria City ini juga sering dijadikan langganan macet ya teman-teman ya. Karena terdapat percabangan dua lajur yang dimana kendaraan saling berebut untuk masuk ke underpass yang ketiga ya teman-teman ya. Kalau dari arah Kebonjeruk. Dan untuk arah yang ke kiri itu ke arah Radio Dalam, ke arah Blok M juga bisa ya teman-teman ya. Dan disinilah yang menjadi biang kemacetan di daerah Gandaria City ini. Jadi banyak kendaraan yang ambil arah kanan untuk masuk ke underpass sehingga jalanan menjadi macet. Oh iya teman-teman, untuk di daerah underpass yang ketiga ini kalau dari arah Bonjeruk, bagi yang melewati daerah sini harap hati-hati ya, karena jalan di underpass ini sering basah dan agak licin ya. Jadi sudah banyak pengendara motor yang sering terjatuh di underpass ini. Jadi bagi teman-teman yang sering lewat di sini harap hati-hati. Selain itu juga terdapat saluran tutup got atau tutup gorong-gorong yang beda tinggi sama jalan raya ya. Jadi banyak pengendara yang sering jatuh di daerah ini teman-teman. Nah setelah keluar dari underpass tadi, ini saya sudah berada di jalan arteri Pondok Indah ya teman-teman ya. Di jalan arteri Pondok Indah ini sering juga dijadikan langganan macet ya. Karena di jalur ini jalannya agak sedikit menyempit ya teman-teman ya. Serta banyak kendaraan yang keluar masuk parkir, lalu ada pertigaan juga sehingga jalanan ini sering dijadikan langganan macet di setiap harinya ya teman-teman ya. Jadi terutama yang ini ya nggak kenal waktu nih macetnya teman-teman. Mau pagi, siang, sore,
selalu macet di jalan ini. Nah, setelah lolos dari kemacetan tadi, ini di depan ada percabangan 2 lajur lagi ya teman-teman ya, yaitu percabangan underpass Pondok Indah, yaitu underpass yang keempat dari arah Kebonjeruk ya. Dan di sebelah kirinya terdapat jalan yang menuju ke arah Radio Dalam, ke Fatmawati, ke arah Blok M juga bisa ya. Dan ini saya ambil kanan untuk menuju ke arah Lebak Bulus. Oke teman-teman, setelah melewati underpass Pondok Indah tadi, ini saya melewati jalan Sekolah Kencana 1 ya teman-teman ya, untuk menuju ke arah daerah Trogong. Karena kalau saya ambil lurus yang tadi itu macet ya teman-teman ya, dan juga sering dijadikan langganan macet karena terdapat lampu merah atau yang biasa disebut lampu merah bundaran Pondok Indah ya. Dan disitu juga sering macet dan tak kenal waktu macet ya teman-teman. Jadi saya sering ambil arah Trogong untuk menghindari macet tersebut. Nah, ini di depan ada pertigaan teman-teman ya. Saya belok ke kanan ya. Kalau lurus itu ke arah Golek Pondok Indah. Ini saya belok kanan, nanti ada pertigaan lagi, itu saya ambil ke kiri ya teman-teman ya, untuk menuju ke daerah Trogong. Nah, ini dia teman-teman yang saya bilang tadi. Lalu belok ke kiri untuk ambil ke arah Trogong. Kalau ke arah kanan itu tembusnya ke bundaran Pondok Indah ya, yang lampu merah yang macet tadi teman-teman. Ini saya ambil kiri untuk menuju ke daerah Trogong. Nah, sekarang saya sudah berada di daerah Trogong ya teman-teman ya. Dimana di daerah Trogong ini terdapat sekolahan asing yang ternama yang berada di wilayah Jakarta Selatan ya, yaitu Sekolah Jakarta International School atau yang biasa disebut JIS. Dan untuk pintu masuk ke sekolahan JIS ini berada di sebelah kanan ini ya teman-teman ya, untuk pintu masuknya. Untuk daerah Trogong ini tembusnya bisa ke daerah Fatmawati ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti jalan ini saja, nanti tembus ke jalan Fatmawati Raya. Dan di jalan Trogong ini banyak cabang untuk menuju ke jalan Fatmawati atau ke jalan
TB Simatupang ya teman-teman ya. Tadi di turunan tadi itu ada jalan sebelah kanan, itu bisa tembus ke jalan Simatupang ya teman-teman ya. Dan ini saya belok ke kanan juga untuk menuju ke daerah Fatmawati ya. Nah, ini ada pertigaan lagi nih teman-teman ya. Kalau ke kanan itu bisa menuju ke Fatmawati. Untuk ke Fatmawatinya ke bagian selatan ya. Kalau yang ke kanan itu untuk menuju ke arah Blok M. Sama-sama ke jalur Fatmawati juga teman-teman. Ini saya lewat depan Polsek Cilandak karena untuk menghindari putaran balik yang cukup jauh, karena kalau lewat yang sebelah kiri tadi ya teman-teman. Jadi saya potong jalan mengikuti teman saya yang berada di depan ini ya, yang pakai jaket biru dan helm merah tersebut. Nah, di depannya ada pertigaan teman-teman ya. Saya belok ke kiri mengikuti teman saya yang ingin lewat jalan Fatmawati Raya ya. Karena kalau lewat yang lurus tadi itu putaran baliknya agak jauh ya teman-teman ya. Jadi deketan lewat sini, pas keluar jalan raya itu langsung ambil kanan lalu putar balik. Nah, ini dia teman-teman, jalan Fatmawati Raya ya, yang dimana di atas jalan raya tersebut terdapat jalur MRT dengan jurusan Lebak Bulus sampai Bundaran HI ya. Lalu ini saya langsung ambil kanan untuk putar balik menuju ke daerah Jagakarsa. Oh ya teman-teman, jalur Fatmawati ini sering juga dijadikan langganan macet ya, terutama di daerah sini ya, dekat Pasar Mede ya, yang sering macet. Kalau untuk di daerah Panglima Polim itu jarang macet ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pulang bareng teman saya yang satu ini, di mana teman saya yang di depan atau saya yang di depan, itu jalurnya berbeda teman-teman ya. Kalau saya lebih senang lewat jalan Haji Batong, tembusnya ke TB Simatupang. Dan kalau teman saya ini senangnya lewat jalan Fatmawati untuk menghindari lampu merah yang ada di TB Simatupang, lampu merah perempatan Rumah Sakit Fatmawati. Seperti inilah teman-teman jalur Fatmawati yang dari arah Blok M untuk menuju ke daerah Pondok Labu ya. Jadi kondisi jalanan di daerah ini macet imbas dari lampu merah yang berada di perempatan Rumah Sakit Fatmawati. Oke teman-teman, setelah berhasil lolos menembus macetnya jalan di Fatmawati Raya ini saya motong jalan lagi ya. Setelah Indomaret ini ada pertigaan ke kiri ya. Dan kalau lurus itu ke arah Pondok Labu yang harus melewati perempatan Fatmawati yang menjadi biang dari kemacetan tersebut. Untuk jalan pintas yang saya lalui ini adalah jalan Cilandak 1 ya teman-teman ya. Dan untuk patokannya itu Indomaret yang tadi ya, kalau dari arah Blok M sebelum lampu merah perempatan Fatmawati ya teman-teman ya. Dan ini saya tertinggal cukup jauh oleh teman saya, kemungkinannya sudah dari depan nih teman saya. Tadi saya sekilas melihat dia belok ke arah jalan ini ya. Setelah mengikuti jalan tadi, ini tinggal lurus saja ya teman-teman ya. Nanti ketemu pertigaan dan kita ambil ke kanan ya untuk menuju ke jalan Simatupang. Tuh kan benar teman saya udah ada di depan, jadi tertinggal cukup jauh nih. Tadi saya melihat sekilas itu dia udah belok ke jalan ini, saya lihat dari kejauhan itu. Nah di sini ya teman-teman tembusnya di jalan Simatupang setelah Mall Citos ya. Lalu saya belok kiri, ini ada cabang 3 ya teman-teman ya, dimana cabang 3 ini cukup membingungkan untuk pengendara motor. Jadi kalau untuk yang sebelah kanan itu jalan tol ya, banyak pemotor yang kebablasan lewat jalan tersebut. Dan untuk yang sebelah kiri itu untuk menuju ke jalan Antasari ya teman-teman ya. Untuk ke daerah Blok M juga bisa, ke daerah Sudirman juga bisa ya. Dan ini saya arah lurus untuk menuju ke daerah Jagakarsa.
Selain itu, jalan Simatupang ini bisa tembus ke jalan Pasar Rebo ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang dari arah Lebak Bulus ingin ke Kampung Rambutan, ke arah Cilangkap, Pasar Rebo, Pasar Minggu, bisa melalui jalan Simatupang ini ya. Nah, ini di depan nanti ada perempatan ya teman-teman ya, yaitu perempatan Cilandak Trakindo. Di mana perempatan tersebut untuk ke arah ke kiri itu ke arah Ampera ya, ke arah Kemang, lurus ke arah Kampung Rambutan, dan ke kanan itu ke arah Jagakarsa ya. Untuk ke arah kanan itu putar baliknya di perempatan Pasar Minggu ya teman-teman ya, jadi tidak boleh putar balik di sini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di jalan Cilandak KKO Marinir ya. Tadi untuk putar baliknya maaf tidak terekam karena kondisi jalan itu sangat macet banget. Untuk kondisi jalan di Cilandak KKO Marinir ini relatif agak macet ya teman-teman ya, karena imbas dari proyek galian PLN tersebut. Sebenarnya jalur ini lancar ya teman-teman ya, kalau tidak ada galian yang tadi ya. Jadi di sepanjang jalan KKO Marinir ini sedang ada perbaikan jalan karena ada penggalian dari pihak PLN. Dan untuk teman saya ini jalurnya sama ya teman-teman ya. Kalau untuk menuju ke rumah, teman saya ini rumahnya di Cibinong, jadi sering lewat daerah Jagakarsa ya, untuk menghindari kemacetan yang berada di daerah Tanjung Barat atau Lenteng Agung. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berrekreasi ke kebun binatang Ragunan, dari Cilandak KKO ini juga bisa ya, lewat pintu Ragunan, pintu barat. Apabila di pintu utara penuh parkirnya, jadi teman-teman bisa parkir atau masuk lewat pintu barat dari wisata Ragunan ini ya, lewat jalan Cilandak KKO Marinir ini. Nah, ini di depan nanti ada pertigaan teman-teman. Kalau ke kiri itu ke wisata Ragunan lewat pintu barat ya, jadi belok kiri teman-teman kalau dari arah TB Simatupang. Dan untuk ke daerah Jagakarsa itu belok ke kiri ya. Lalu kalau untuk ke kanan itu nggak boleh teman-teman ya, itu satu arah jalannya. Jadi kalau ke kanan itu ke arah Pondok Labu. Jadi bagi teman-teman yang ke arah Pondok Labu belok kiri dulu, nanti putar balik masuk Jalan Paso. Nah ini ketemu perempatan ya teman-teman ya. Kalau lurus itu ke wisata Ragunan pintu barat ya. Kalau ke kanan ini yang saya lewati untuk ke daerah Jagakarsa, dan yang ke arah kiri itu ke arah Ragunan pintu utara ya, atau pintu utama. Jadi bagi teman-teman yang ingin ke daerah Jagakarsa ataupun ke daerah Pondok Labu dari Cilandak KKO, ini lewat jalan sini ya. Dan jalan ini satu arah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah saya belok kiri tadi, ini di depan ada pertigaan lagi ya. Di pertigaan tersebut merupakan pecahan untuk menuju ke daerah Ciganjur ya teman-teman ya. Kalau lurus ke daerah Ciganjur ke jalan Kapi 1, kalau ke kiri itu ke daerah Setu Babakan, ke Lenteng Agung, ke jalan Jagakarsa Raya juga bisa ya. Dan ini sepertinya teman saya lurus nih untuk lewat Kapi 1. Nggak biasanya dia lewat situ, biasanya belok kiri nih, ikut jalur ke tempat saya nih teman-teman. Ya teman-teman, setelah berpisah dari teman saya tadi, ini saya berada di Jalan Sagu ya, dan ini sudah masuk daerah Jagakarsa ya teman-teman ya. Di Jalan Sagu ini bisa tembus ke Jalan Jagakarsa Raya, ke Lenteng Agung, atau yang mau ke Setu Babakan juga bisa lewat jalan ini ya teman-teman ya. Jadi di Jalan Sagu ini jalannya agak kecil, untuk kontur jalanan di sini juga cukup bagus ya teman-teman ya. Dan bagi yang baru pertama kali ke daerah Jagakarsa emang agak sedikit bingung karena banyak pecabangan jalan untuk menuju ke daerah Depok ataupun ke daerah Kebagusan ya. Lalu ini ada pertigaan lagi teman-teman ya. Kalau ke arah lurus itu ke jalan Kebagusan Raya, ini saya belok ke kiri ya untuk menuju ke jalan Jagakarsa Raya.
Oke teman-teman, cukup sekian dulu video motovlog pertama dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Lalu jangan lupa ya dipencet tombol subscribe, like, komen, dan share ya, supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video yang lebih baik lagi. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.